Beli kue ulang tahun dan acara makan-makan. Halo guys, assalamualaikum. Ini tuh aku udah di toko kuenya mau beli kue ulang tahun anak aku. Kebetulan anak aku tuh ulang tahun. Sebenarnya sih ulang tahunnya tuh udah 3 hari yang lalu, tapi di sini tuh aku baru sempat buat ngedit videonya. Walaupun videonya telat, tapi nggak apa-apa ya. Kayaknya masih ada suasana ulang tahunnya kok. Sambil beli kue ulang tahun, di sini tuh aku mau cerita sedikit karena ulang tahun anak aku itu barengan sama aku juga yang ulang tahun, guys. Nah, di sini aku mulai mau cerita ya, guys. Nah, sebelumnya itu aku hamil anak pertama itu melahirkannya juga secara SC. Nah, dan yang kedua ini juga aku melahirkan anak aku itu secara SC juga, guys. Nah, kebetulan anak aku yang nomor 2 ini HPL-nya itu di bulan November, dan ternyata pas bulan November itu dijadwalkannya bertepatan banget sama di hari ulang tahun aku. Jadi anak aku yang nomor 2 ini, guys, lahirnya tuh di 38 minggu. Kalian pasti bertanya ya, kenapa kok aku bisa melahirkan secara SC? Nah, gini ya guys, ceritanya itu awal mulanya pas aku melahirkan anak aku yang pertama itu. Anak aku itu lahirnya itu di 41 minggu, guys. Dan di 41 minggu itu pun aku tuh nggak merasakan ada ajakan buat untuk melahirkan gitu loh. Aku tuh memang nggak merasakan kayak orang mau lahiran mules terus gitu, enggak loh guys. Aku tuh merasakan mules kalau hanya pengen BAB aja. Terus kalau udah selesai dari BAB itu aku udah nggak ngerasain lagi yang namanya mules. Nah, pas waktu itu juga akhirnya aku sama suami aku tuh mutusin buat ke dokter lagi buat USG. Ternyata pas aku USG malamnya itu, guys, ternyata posisi anak aku tuh melintang gitu, guys. Dan disitu pun aku sedikit kaget dengan posisi dia kayak gitu karena memang HPL dia itu udah lewat, dan ternyata pas USG juga udah 41 minggu. Dan akhirnya dokter juga udah mutusin buat ngasih surat rujukan gitu, dan dokternya nyuruh aku sama keluarga dan suami itu buat rembukan dulu, guys. Jadi kalau mau ceritain juga kayaknya terlalu panjang, durasinya nggak cukup, jadi aku singkat aja, guys. Pas pulang dari rumah sakit abis USG itu aku di situ tuh sedih banget, guys, dan nggak bisa tidur semalaman. Nah, aku tuh pengennya melahirkan secara normal, tapi di sisi lain aku juga nggak boleh egois karena anak aku juga udah 41 minggu dan aku juga nggak pengen dia kenapa-napa. Nah, pas malamnya itu juga, guys, pulang itu aku nggak bisa tidur dan aku juga tuh merasa kayak ngerembes gitu, guys. Dan pas pagi itu aku cerita suami aku kalau aku tuh ngerasa kayak ngerembes gitu, ada yang kayak keluar gitu. Terus kita cepet-cepet ke puskes buat minta surat rujukan, dan aku sama suami aku akhirnya pergi ke rumah sakit ditemenin sama Mbak Ipar dan suaminya. Pas di rumah sakit juga aku tuh ada kendala sedikit, dan akhirnya aku juga udah ketemu sama dokternya, dan situ tuh aku ketemu sama dokter yang baik banget loh, guys. Pas udah ketemu sama dokternya aku juga di USG, ternyata posisi anak aku masih sama kayak gitu, dan air ketuban aku tuh udah ngerembes dan sedikit gitu, guys. Dan di situ aku udah pasrah, aku minta yang terbaik aja buat aku dan anak aku, dan di situ akhirnya aku dilakukan tindakan operasi, guys. Nah, inilah sedikit cerita aku ya, guys, kenapa aku bisa melahirkan secara SC, dan tahu-tahu ini videonya udah di akhir aja ya. Makasih loh buat kalian udah dengerin cerita aku dari awal sampai akhir. Di sini juga kita itu udah makan-makan juga bareng keluarga ya, guys. Dan video aku akhirin dulu ya, guys. Makasih semuanya. Assalamualaikum.